Assalamualaikum majikan, welcome back lagi di teman cerita. Siapa nih yang hidupnya selalu merasa insecure dan kurang bersyukur? Babu! Lah bisa kan kita lagi santar nih ngelihat orang-orang lagi pada operasi plastik. Yang mancungin hidung lah, face lift biar tetap kenceng begitu, nambahin implan begitu kayak sampai bisa dribble ya. Ya kalau berhasil mah jadinya cakep-cakep. Tapi kalau kejadiannya kayak di teman cerita kali ini, astagfirullahaladzim, ngeri banget. Nih, buat teman-teman yang mungkin punya rencana mau oplas, dengerin dulu nih teman cerita kali ini. Atau mungkin ada saudara atau sahabat kalian yang mau oplas, kirim deh video ini ke mereka nih biar disuruh nonton dulu kata gue mah. Jadi cerita ini tuh dikirim dari teman kita namanya Devi. Yang mana waktu itu Devi kerjanya sebagai pramugari cenah. Awalnya sebenarnya orang-orang udah pada bilang Devi ini tuh tergolong cantik hitungannya. Ya namanya juga jadi pramugari kan standarnya udah bagus ya, badannya proporsional, tingginya 168, rambutnya lebat, kulitnya eksotis. Tapi memang Devi ini yang berarti berkulit sawo matang, seperti kita bilang di awal tadi, kurang bersyukur gitu. Namanya manusia kan kadang banyak maunya ya. Orang nggak apa-apa kok kulit sawo matang juga kan cantik ya. Tapi karena standar kecantikan wanita pada umumnya yang terjadi di sini ya bukan rahasia umum gitu kan. Kalau cantik harus putih. Makanya Devi ini terobsesi pingin punya kulit yang lebih putih dari kulit aslinya sawo matang itu. Alhasil dari dulu dia rutin tuh mulai dari apa yang namanya suntik putih sampai infus whitening semuanya dijabanin sama dia. Hasilnya sih ya beneran cerah, cuma nggak sampai berputih seperti yang dia mau karena kan ton warna asli dari awalnya kulitnya sawo matang. Orang-orang sekitarnya udah pada bilang kayak, udahlah Devi, kamu udah cantik kok, kelihatan lebih cerah juga, nggak usah sampai ngotot pingin putih yang apa kayak tembok begitu, malah serem, kesian ginjal lu. Karena kan masukin cairan whitening begitu ke dalam tubuh, efeknya bisa ke ginjal ya. Apalagi nih makin lama karena dia nggak puas-puas ya. Dosis yang dipakai itu ditambah terus gitu, biar bener-bener hasilnya putih. Bayangin aja kulitnya dia yang awalnya kayak macem, kalau artis yang sama matang eksotis siapa sih? Mungkin Tara Basro atau Mbak Erika begitu. Kan udah cakep ya begitu ya. Tapi si Devi ini targetnya putihnya tuh mau se-Ayu Ting Ting. Coba kan drastis banget. Kesian ginjalnya makanya maksudnya. Pokoknya udah cukup lama tuh si Devi rutin menjalani suntik-suntikan atau infus-infusan buat whitening. Tapi di lain sisi si Devi ini juga kayak gampang keikutan arus. Waktu lagi hits filler-filleran tuh biar bibir makin tebel jeding begitu kayak Kendall Jenner begitu, ikutan dia. Di filler hidungnya biar mancung, ikutan dia. Pokoknya Devi melakukan hal itu memang buat afirmasi dari orang lain yang akhirnya banyak yang muji dia tuh kayak, ih cantik, iya hasilnya bagus. Nah pujian-pujian tersebut yang membuat si Devi senang karena basic love language-nya dia memang katanya adalah word of affirmation cenah. Ya pokoknya makin lama si Devi ini makin suka melakukan treatment-treatment di klinik kecantikan. Kayak tanam benang lah, sulam alis lah, extension bulu mata lah, banyak lah pokoknya. Tadi kan udah dibilang kalau lagi hitsnya apa dia cobain pasti. Namun walaupun Devi sudah melakukan semua itu untuk bisa menjadi cantik kan istilahnya ya, saingan di dunia pramugari itu keras Van kata si Devi. Maksudnya lebih cantik dari dia ya banyak. Yang basicnya aja maksudnya udah cantik nih, emang udah putih gitu kan, pipinya udah tirus kagak cabi, hidungnya emang udah bagus, badan juga bagus kurus. Apalagi setiap tahun kan ada aja tuh batch-batch baru yang masih muda-muda. Sampai akhirnya ada di mana si Devi nih jadi jarang terbang, kalah saing. Tapi di lain sisi memang waktu itu maskapainya juga lagi ada kasus gitu katanya, yang menyebabkan jadinya nih ada pengurangan jadwal penerbangan dan berdampak ya pada jadwal pramugarinya juga. Yang di calling-calling ini hanya sebagian aja, dan sebagian lagi itu ada yang dibuat libur atau day off ya istilahnya. Nah di waktu-waktu tersebut nih, masing-masing dari pramugari jadi kayak sikut-sikutan, rebut-rebutan schedule untuk terbang. Karena kan gaji pramugari itu bisa besar ya, itu kalau jam terbangnya banyak. Jadi waktu terbang kalian tuh dibayar sama maskapai. Kalau nggak terbang alias di rumah doang, ya cuma dapat gaji pokok aja yang menurut si Devi kurang. Apalagi kan tadi perawatannya mehong-mehong gitu kan, kayak kue lapis si mehong. Tinggal lempar kaleng Wisman ya, buang gitu. Sama lo kena ini gue potong gaji lo ya. FYI katanya nih, buat pramugari hal tersebut tuh cukup dilematik. Di satu sisi ya kalau day off enak libur gitu kan. Tapi kalau day off mulu nggak terbang-terbang ya duitnya dikit. Cuman kalau terbang mulu nggak ada day off-nya, encok juga begitu. Makanya dilematik, paham ya. Devi sendiri waktu itu posisinya sebenarnya udah cukup senior lah. Dia udah 5 tahun kerja sebagai pramugari di maskapai tersebut. Jadi waktu itu memang dia nggak langsung dibuat day off. Melainkan ada namanya reserve sama standby. Jadi kalau reserve itu tuh nunggu di bandara yang kurang lebih nih waktu nunggunya tuh 6 jam. Cuma kalau kata Devi
Jadi dia sama teman-temannya ngomongnya tuh bukan reserve tapi nyerap. Nyerap apa nyarap begitu tulisannya mah nyerap. Jadi ya duduk aja tuh di bandara yang memang ada ruangannya ya buat kru maskapai itu. Ya nantinya kalau ada kru lain yang misalkan tiba-tiba berhalangan, entah sakit atau nggak bisa terbang, jadi bisa langsung saset gantiin. Sedangkan kalau standby itu sebenarnya mirip-mirip dengan nyerap. Kalau nyerap atau reserve tadi kan nunggunya di bandara. Nah kalau standby ini nunggunya di rumah. Tujuannya buat sama-sama kalau ada kru yang harus digantiin. Nah, karena di rumah jadinya nggak bisa kemana-mana juga. Soalnya sewaktu-waktu kalau ada calling yang disuruh terbang, ya kudu siap-siap cepet dandan segala macam ngacir lah ke bandara. Namun masalahnya dua hal itu sebenarnya kan kayak bisa dibilang apa ya, buang-buang waktu. Kalau misalkan ternyata tidak ada harus kalau misalkan ternyata nggak ada yang harus digantiin begitu. Istilahnya mah PHP. Udah nunggu lama-lama nggak ada yang harus digantiin, ya udah pulang. Mendingan DF aja kalau begitu kan bisa kemana-mana mengerjakan sesuatu yang lain. Nah, hal itulah yang dialami sama Devi waktu itu. Udah sering disuruh reserve nih atau standby, ujung-ujungnya kagak terbang-terbang juga. Dia mulai frustasi tuh, karena pemasukan ini nggak bertambah, malah jam terbangnya berkurang. Sampai Devi kepikiran buat ngelamar ke maskapai lain aja kali ya. Karena kan maskapai tempat dia kerja ini memang manajemennya agak-agak tuh lagi bermasalah. Dia pikir juga setelah 5 tahun nih mungkin udah saatnya memang pindah maskapai yang lebih bonafit gitu, jadi batu loncatan. Namun masalahnya pindah ke maskapai lain itu nggak segampang itu kawan. Apalagi ini maskapai yang dituju tuh lebih bagus, berarti kan saingan dan kriterianya dari pramugarinya itu juga lebih lagi. Nah, di tengah frustasinya itu, waktu lagi reserve atau nyerep ya, lagi di bandara tuh kan nungguin kurang lebih udah 5 jam lewat gitu, tapi Roma-Romanya ini kayaknya nggak ada yang harus dia gantiin. Devi udah siap-siap aja tuh mau pulang dengan rasa kecewa dan sebel. Ternyata pada saat itu ada senior ini baru landing tuh. Akhirnya ngobrol-ngobrol mereka. Devi curhat tuh mengenai dirinya yang nggak dapat jadwal terbang, sedangkan si seniornya ini nih ternyata mau resign karena katanya dia mau fokus baru buka bisnis makanan gitu, kayak rumah makan, terus rame jadinya nggak ke-handle. Seniornya ini tuh pokoknya namanya Mbak Lia. Nah, si Mbak Lia ngajakin Devi untuk ke restorannya. Habis dari sini udah daripada kamu suntuk gitu kan, nanti aku ajarin supaya kamu bisa dapat callingan terbang, katanya begitu. Ya karena Devi memang udah nggak ada jadwal lagi, ya udah dia ikut Mbak Lia pulang tuh barengan. Ternyata Mbak Lia ini tuh buka semacam kayak warung penyetan sambal gitu di depan rumah orang tuanya. Kebetulan memang posisinya di pinggir jalan, jadi strategis ya. Dan pas dilihat rame banget, emang apa ngantri-ngantri gitu lah. Pantesan Mbak Lia ini sampai mau resign setelah kurang lebih padahal dia udah 15 tahun jadi pramugari. Ya mungkin omsetnya lebih menjanjikan ya. Devi nyobain tuh makanannya karena kan ya udah dibayarin gratis gitu, dan emang enak, nagih gitu loh. Sampai akhirnya si Mbak Lia bilang, "Kamu mau nggak pasang susuk?" Lah si Devi lagi makan sampai kesedek gitu kan. Itu kan makanannya sambal penyetan ya. Kesedek sambal begitu kan kagak enak banget. Kaget abis si Devi tuh dengernya. Maksudnya gimana Mbak? Si Devi sebenarnya minum gitu kan sampai kepedesan gitu kan. Nah, Mbak Lia ini cerita kalau ternyata selama ini dia tuh pakai susuk penglaris dan susuk karismatik untuk bisa selalu lancar menjalani apapun yang dia jalani. Makanya di tengah persaingan pramugari yang lebih banyak yang cantik-cantik, muda-muda segala macam dari si Mbak Lia, tapi Mbak Lia ini memang terkenal jadwal terbangnya ini full terus. Mbak Lia ini ngomong, dia cerita rahasianya tersebut karena dia kan emang udah mau memutuskan berhenti dari pramugarinya itu. Jadi ya udah aja lah, surat lisannya juga udah diproses karena dia tadi tuh mau fokus usaha rumah makannya ini. Dan karena melihat si Devi ini seperti lagi putus asa, makanya Mbak Lia ini nawarin kalau kamu mau nanti aku kenalin sama dukunnya dia tuh tempat dia masang susu. Ya di situ si Devi kayak terkaget-kaget kan, nggak nyangka tahu-taunya ada pembicaraan seperti ini gitu loh, kayak hah? Yang mana akhirnya si Devi bilang, "Aku pikir-pikir dulu ya Mbak ya," soalnya dia takut lagi gimana pun juga. Dari situ si Devi pulang kan, tapi di jalan dia terus tuh mikirin hal itu. Kalau ya memang bener sih Mbak Lia ini tuh karismanya tinggi banget, sampai-sampai pramugari lain tuh emang pada segan-segan sama dia. Selainnya memang senior ya, tapi kayak gimana pun ya, misalkan kalau deket sama dia tuh kayak ada auranya tersendiri, ya attitude-nya sih juga bagus memang. Sampai-sampai si Mbak Lia ini semacam jadi apa ya, teladan untuk para pramugari-pramugari tuh di maskapainya. Cuma ya si Devi nggak nyangka aja ternyata semua itu karena dia pakai susu. Nah, Devi ini tuh punya temen namanya Winda. Dibilang deket ya deket, cuma bukan yang bestie banget gitu, enggak. Pokoknya ada hari tuh dimana mereka akhirnya ketemuan karena Devi ini kan macam kayak nganggur mulu yang nggak dapet jam terbang gitu kan. Jadi dia mencok sana mencok sini gitu sambil nyari-nyari info, kali-kali ada opportunity atau kerjaan yang bisa dia ambil buat selingan. Ketemulah dia tuh sama si Winda karena si Winda ini kerjanya MLM madu. Jadi memang si Devi ini mau join buat tambah-tambah duit tuh di situasinya pada saat itu. Pas ketemu ngeliat, muka lu kok kayak ada yang beda sih Nda? Ternyata si Winda oplas cena. Dia oplas hidung, tulang pipi, sama
fat graft jidat apa bagaimana gitu. Jadi cantik banget memang, terlihat juga putih kulitnya. Lah si Devi yang basicnya memang terobsesi menjadi cantik ya, terlepas dari kepentingan apapun ya, memang mau aja gitu katanya, misalkan kalau ngeliat kaca, ih aku cantik ya. Ngeliat si Winda begitu, kepo, kepingin dia. Ya udah kira cerita-cerita tuh, yang ternyata si Winda memang rinoplasti atau operasi hidung, tapi pakai implan bukan tulang iga, karena harganya bisa jauh lebih murah, ada di sebuah klinik kecantikan katanya. Si Devi tuh pokoknya jadi kepengen banget, dia lebih tertarik tuh dengar cerita tentang oplas dibandingkan jelasin MLM madu. Apalagi Winda juga bilang kalau kamu mau nanti aku anterin, bisa dapat diskon loh, referral kode dari aku. Aku udah bawa beberapa orang juga ke sana, hasilnya bagus-bagus. Tuh dikasih lihat kan foto-foto temennya si Winda yang ikut operasi di sana juga. Jadi si Winda ini memang jadi semacam agen marketing klinik itu, yang mungkin palu gada ya, MLM madu iya, agen klinik kecantikan juga iya. Nah akhirnya si Devi cerita-cerita tuh mengenai senior yang pakai susuk, maksudnya si Mbak Lina ya. Ya Devi cerita ke Winda kan, mikirnya juga Winda kagak kenal. Winda bilang kayak, ngapain sih ada gini pakai susuk-susuk begitu, musyrik. Mendingan operasi aja nih kayak aku. Jelas kelihatan hasilnya paripurna. Mancung tuh hidungnya tinggi setinggi cita-cita. Kulit juga bisa jadi putih pakai yang suntik kromosom apa gitu dari sebutannya tuh, bisa paling putih. Pokoknya menjadi beda nih mukanya si Winda tanpa susuk. Sampai si Winda katanya kalau ketemu sama orang yang baru kenal sama dia dipanggilnya Cici, dikirain Cindo. Seneng si Winda dipanggil Ciwinda gitu. Padahal mah orang Betawi asli. Singkat cerita, dengan sisa uang tabungan yang Devi punya, dia mantap tuh pingin operasi di kliniknya si Winda ini. Devi mikirnya kalau dia tambah cantik nanti akan banyak opportunity lah yang kebuka. Soalnya kan ada istilah beauty privilege kan? Bisa jadi nanti jadwal terbangnya semakin banyak tuh. Atau kalau dia mau pindah ke maskapai juga lebih mudah karena fisiknya udah cantik, atau bisa ngapain kek. Akhirnya hari H tuh pergilah nih ditemenin sama si Winda. Karena waktu itu memang si Devi ini lagi day off dan sepertinya memang belum ada jadwal terbang lagi nih dalam waktu dekat. Pokoknya kata Winda dan dokternya itu downtime-nya kira-kira kurang lebih 2-3 mingguan lah, udah bisa pakai makeup lagi gitu. Walaupun masih bengkak tapi udah bisa ditutupin. Nah pas kesana ternyata tempatnya kayak semacam meruko doang begitu kecil gengs. Macam kayak klinik kecantikan biasa yang buat treatment-treatment standar gitu kan, facial, apa gitu. Tapi ternyata ada plastik surgery-nya. Ya sebetulnya kalau dilihat dari segi tempat, alat-alat dan segala macamnya kurang proper ya. Maksudnya untuk sekelas ini nih operasi plastik. Cuma mengingat harganya memang tergolong murah dan Devi juga udah kebelet gitu ya ngeliat hasilnya si Winda nih bagus begitu. Udahlah aku mau, hajar baik. By the way sama si Devi disebutin biaya rinoplastinya atau operasi hidungnya itu tuh pakai implan katanya sekitar 35 juta. Padahal kalau di Thailand atau Korea itu pasti bisa sampai ratusan juta tuh. Ya kan ini jauh banget ya harganya. Udah gitu nih waktu datang pertama kali konsul bentar langsung tindakan, coba kan aneh banget. Nggak pakai persiapan apalah, ronsen dulu, cek darah begitu, enggak, cuma cek tensi aja normal ya. Udah yuk lanjut laksanakan. Segerasa gerusuk itu gengs. Devi sempat di bius lokal tuh katanya, tapi efeknya dia juga memang agak sedikit mengantuk karena kan bukan bius total ya, bius lokal begitu. Pengerjaannya kurang lebih katanya 3 jam. Sampai akhirnya selesai tuh hidungnya diperban begitu kan, pakai gips juga tapi belum kelihatan nih. Rasanya katanya waktu efek biusnya tuh mulai hilang, sakit sih tapi masih bisa ditahan karena pain tolerannya si Devi ini memang cukup besar. Ya udah dari situ dia pulang kan, dan singkat cerita pas udah nih hasilnya hari H dibuka tuh perbannya, dilihat hidungnya miring. Jadi bolongan hidungnya katanya nggak simetris, Cina. Jadi kayak miring begitu. Yang ngeliat begitu si Devi nangis, dia frustasi banget. Berhari-hari tuh dia kayak baru-baru nangis terus karena bisa dibilang nih operasinya berarti gagal ya, hasilnya kagak bagus, malah bisa dibilang cacat. Dan dari situ juga jadinya tuh Devi dirumahkan atau kena tegurannya karena kan merubah bentuk wajah dan aneh nih, rubahannya tuh gagal begitu, nggak mungkin si Devi melakukan penerbangan. Ya di situ si Devi udah mikir kalau dia akan tidak diperpanjang kontraknya alias dipecat ya. Devi pun mencoba menuntut klinik tempat dia oplas tadi, namun berbelit-belit tuh sampai ada tuduhan kalau katanya Devi mungkin tidurnya miring gitu atau tidak memenuhi prosedur pasca operasi. Pokoknya berkelit-kelit lah main salah-salahan. Tapi ya Devi nggak nyerah, hidupnya kan terasa hancur karena operasinya nggak sempurna ini. Dia juga terancam kehilangan pekerjaannya nih. Untungnya ada saudaranya tuh yang merupakan pengacara dan mau bantuin untuk menuntut klinik tersebut. Si Winda nih selaku teman yang merekomendasikan itu kayak lepas tangan juga karena kan hasil atau tindakan dari
klinik itu di luar tanggung jawabnya dia. Setelah perjalanannya alot, setelah disomasi segala macam ya, akhirnya pihak klinik nih mau melakukan perbaikan atau revisi. Namun hal itu baru bisa dilakukan minimal 1 tahun ke depan, 1 tahun nanti. Karena harus menunggu operasi yang pertama dulu nih si Devi ini sembuh, jadi hidungnya semua jaringannya tuh sudah kembali lagi. Karena kan kalau langsung dilakukan ya berbahaya. Ya tapi berarti kan si Devi nih gimana nggak frustasi harus nunggu 1 tahun dengan keadaan hidungnya miring begitu. Dia mau keluar rumah segala macam, malu lah ketemu orang. Nah sampai akhirnya si Devi keinget nih sama Mbak Lia. Dia datengin tuh ke tempatnya Mbak Lia pakai masker gitu kan biar nggak kelihatan bentuk hidungnya yang gagal. Di situ Devi nanya apakah jika dia memasang susuk, kondisi hidungnya itu tuh bisa kembali seperti semula. Mbak Lia jawab ya dia juga nggak tahu karena berarti harus nanya dulu nih ke dukunnya. Ya perkara si Devi benar-benar merasa putus asa ya, akhirnya Devi pun meminta untuk dianterin tuh sama Mbak Lia ke tempat dukun yang dimaksud yang ternyata lokasinya jauh di luar kota. Tapi tetap sama Devi disamperin ke sana dan pas ketemu sama dukunnya dibilang kondisi hidungnya sebenarnya tidak bisa dibuat kembali seperti semula dengan susuk. Namun susuk ini bisa membuat mata orang-orang tuh seperti tersihir gitu melihat hidungnya Devi nih baik-baik saja. Jadi secara gaib nih dibuat penglihatan orang-orang tuh penampakannya wajahnya Devi ini jadi normal lagi dan cantik gitu di mata orang. Mendengar hal itu ya udah Devi setuju aja lah untuk pasang susuk daripada dia malu begitu kan. Katanya dipasangnya sebanyak 14 susuk di wajahnya dan nggak ada pakai syarat apa-apaan. Misalkan sebelumnya disuruh apa puasa muti dulu atau gimana kagak ada. Pokoknya yang penting bayar aja katanya. Satu susuknya tuh 2 juta dan untuk cashnya si Devi ini 14 susuk kan jadi dikaliin aja 2 kali 14 28 juta. Mahal juga ya, beda tipis sama oplas tadi 35 juta. Jadi total si Devi ini udah keluar uang 63 juta tuh habis buat operasi sama susuk. Habis udah tabungannya. Awalnya sih dia sempat ragu, maksudnya apa ini tipu-tipu? Karena kok kayak gampang banget tinggal bayar doang. Habisnya kalau dia dengar cerita-cerita horor segala macam orang pakai susuk gitu kan, ada ritualnya dulu apa lah. Padahal Devi juga udah siapin mental maksudnya, tapi ternyata nggak ada. Yaudah bayar aja mending. Dan berhubung di situ Mbak Lia nih nemenin si Devi, jadi mikirnya ya Mbak Lia juga nggak mungkin bohong kan. Mbak Lia pakai susuknya juga. Ya udah prosesnya juga katanya cepet. Si Devi kayak disuruh merem terus dipegang-pegang gitu sama dukunnya mukanya gitu. Yang katanya itu lagi dipasangin susuk, habis itu ya udah selesai, pulang udah. Nah waktu tidur si Devi ini mimpi kalau dia bertemu dengan seorang wanita yang cantik pakai baju tradisional gitu warna emas, rambutnya panjang yang saking cantiknya nih. Si Devi sampai terpukau melihatnya dan ingin menjadi secantik wanita itu. Devi pokoknya berdiri diam aja gitu mematung dan perlahan si wanita itu mendekat. Sampai akhirnya wajahnya si Devi kayak diusap oleh tangan wanita itu. Setelahnya Devi terbangun, tapi dia mendapati wajahnya basah, gengs. Tapi basahnya itu bukan kayak basah air biasa, melainkan berlendir lengket. Dan pas dicium bau banget gitu kayak nyenget macam kayak bau terasi. Buru-buru si Devi cuci muka kan dia udah hampir mau muntah-muntah tuh. Dia kaget. Cairan apa sih ini kok bau banget dan lengket begini? Dan sewaktu dia ngeliat wajahnya di cermin, nggak ada apa-apaan. Kondisinya masih sama, maksudnya hidungnya masih miring sebelah. Nah Devi ini kan tinggalnya di apartemen dekat bandara ya. Yang isinya tuh memang banyak pramugari sama pramugara dari berbagai maskapai karena deket. Jadi misalkan kalau lagi ada schedule nunggu gitu kan bisa saset-saset ke bandara misalkan ada callingan. Nah waktu dia mau buang sampah, jadi buang sampahnya itu kan di masing-masing lantai ada tempatnya ya disediain tuh ruangan khusus. Devi keluar tuh, nggak pakai masker karena kan memang cuma mau buang sampah doang. Dia pas-pasan tuh sama pramugari lain yang memang kenal. Dan sebelumnya juga udah tahu nih kondisi hidungnya Devi seperti apa, gagal operasi. Nah, si pramugari itu bilang, "Loh, Dev, udah revisi kamu jadinya? Katanya harus nunggu setahun dulu." Bagus loh itu liatnya. Alhamdulillah ya bisa bener ya. Udah Dev, nggak usah diapa-apain lagi, udah bagus begitu hidungnya. Devi bingung kan kayak, orang hidung gua masih belengsek tadi ngaca dibilang bagus. Apa maksudnya ini sarkas ngejek dia kali ya? Tapi setahu Devi ini pramugarinya bukan tipe-tipe yang julid, baik orangnya. Devi masih nggak ngerti ya, cuma diem aja gitu terus pergi lah buang sampah. Nah setelahnya si Devi kemana-mana nih masih pakai masker. Dia nggak pede. Dia juga ngehindar ketemu orang-orang karena malu dengan penampilannya kan. Sampai ada waktu pas si Devi lagi keluar nih, dia cecetan sama temennya namanya Ana yang pramugari juga dan tinggalnya di apartemen itu tapi beda lantai. Si Ana nih ngechat kayak, "Dev, gue tadi ada bolu merah abis ngerondi dan kemarin udah gue titip temen lo ya di kamar." Ya si Devi mikir kan, hah? Temen di kamar? Dia kan tinggal sendirian tuh di apartemen. Sama si Devi ditelepon lah tuh si Ana. "Nah, ini gue lagi di luar, maksudnya lu titipin temen gue siapa ya?" Si Ana nih jawab di telepon nih, "Iya tadi pas gue ketok unit lo ada yang bukain cewek, gue titip dia aja." Tahu nggak? Kemarin waktu ke Medan tuh si Cindy genit banget masa sama si Pak Joseph. Malah ngegosip tuh si Ana di telepon tuh. Tapi kan Devi mikir kayak, hah?
ada cewek di dalam kamar unitnya. Devi mikirnya itu maling atau ada klepto siapa begitu. Buru-buru dia minta tolong Ana buat ngecek lagi ke unitnya. Tapi ternyata si Ana posisinya udah keluar apartemen, jadi tadi dia buru-buru aja makanya nitipin si bulu merantinya itu. Ya udah Devi langsung cepet-cepet pulang buat ngecek kan. Pas dia masuk ke unitnya masih rapi seperti sebelum dia pergi, jadi nggak ada tanda-tanda orang masuk. Namun bener aja di atas meja ada bolu meranti itu. Tapi waktu dibuka bolunya bau banget. Baunya persis kayak bau lendir yang tempo hari itu. Ya sama Devi langsung dibuang kan. Dia bingung tuh kayak, si Ana nih ngasih bolu bau begini maksudnya apa? Dia tadi tuh bohong ngarang cerita apa gimana sih tentang cewek yang katanya dititipin bolu ini? Cuma kalau bohong gimana caranya juga ini bolu udah ada di atas meja begitu. Berarti kan emang ada yang masuk ke dalam unit apartemennya. Sementara dikunci dari tadi, pas si Devi balik juga masih dalam keadaan kekunci. Nah itu posisinya hari Kamis tuh. Malamnya pas tidur, lagi-lagi si Devi mimpi ketemu sama wanita yang sama lagi. Ditambah adegan sama tempatnya juga sama dengan mimpi sebelumnya. Dimana wajahnya Devi diusap, tapi kali ini sampai ke bagian leher gitu. Yang pas bangun, wajah sampai lehernya tuh basah dengan lendir yang sama. Devi deg-degan kan kayak ketakutan dia. Paginya dia langsung telepon Mbak Lia. Tapi tanggapan Mbak Lia tuh enteng banget, bilang kalau kayaknya itu memang makhluk dari susuk yang dipasang di wajah kamu, Dev. Udah santai aja, Dev, nggak apa-apa. Nanti orang-orang juga kan melihatmu pasti beda, katanya begitu. Langsung lah si Devi keinget sama omongan pramugari yang ditemunya waktu buang sampah. Soalnya setelahnya kalau kemana-mana keluar gitu kan ketemu orang, Devi selalu pakai masker. Jadi nggak ada afirmasi dari orang lain setelahnya tuh. Terakhir ada dari yang pramugari pas-pasan mau buang sampah. Makanya hari itu Devi ini mencoba memberanikan diri keluar nggak pakai masker. Emang dia ada jadwal pergi ke kantor maskapainya buat menanyakan tentang ada gajinya yang belum turun gitulah. Sepanjang perjalanan nih, banyak orang-orang yang ngeliatin dia. Tapi ya sebatas kayak ngeliatin biasa aja gitu, bukan kayak tatapan ngejat ataupun gimana-gimana. Jadi si Devi nggak tahu nih, dia overthinking aja karena kan dia ngeliat wajahnya di cermin masih sama, hidungnya masih mengsong. Ya karena nggak pede, si Devi ini sampai pakai masker lagi hingga tiba di kantor. Di sana dia ketemu sama HRD buat ngomongin gajinya dan nasibnya sebagai pramugari di maskapai itu. Si HRD ini bilang kalau gajinya akan segera dicairkan ya. Tapi sepertinya kamu sudah tidak bisa diperpanjang kontrak nih karena keadaan kamu. Kan salahnya Devi juga operasi gitu kan, gak ada yang nyuruh, terus hasilnya gagal. Ya, makanya di situ si Devi nangis-nangis sedih dia. Padahal dia sangat mencintai pekerjaannya sebagai pramugari. Dan nangisnya itu sampai kayak ingusan meler biasa lah, yang refleks dia lepas masker buat ngelap ingusnya. Si HRD kaget kayak, loh Dev, hidung kamu udah benar, kok nggak lapor? Coba lihat. Devi bingung tuh. Tapi si HRD-nya tuh merhatiin dengan seksama kayak, kamu udah operasi lagi? Ya kalau keadaannya udah normal begini mah aman harusnya, Dev. Di situ Devi kaget. Jadi ternyata orang-orang melihat dia tuh hidungnya udah nggak miring, udah bagus, normal, dan tambah cantik malah katanya. Sampai-sampai disebut nih operasinya Devi berhasil nih revisi. Yang jadinya ujung-ujungnya dia diperbolehkan untuk terbang lagi. Dan karena sebelumnya kan dia udah terlalu banyak off tuh, mendadak jatuh terbangnya full. Seneng banget si Devi dan memang sangat sadar berarti ini semuanya berkat susuk yang dia pasang. Cuma Devi sendiri tuh nggak bisa melihat wajahnya yang katanya versi cantik dari orang-orang yang ngeliat. Jadi dia ngelihatnya macam masih mengsong aja. Namun ada beberapa hal yang akhirnya diketahui sama Devi, dimana kecantikannya itu hanya bisa dilihat oleh mata manusia aja nih, mata orang-orang yang mungkin dimanipulasi sama makhluk dari susuk itu, yang menjadikan nih terlihatnya wajahnya Devi udah cantik. Namun kalau di mata kamera gitu dijepret, Devi akan terlihat seperti Devi sebenarnya dengan operasinya masih gagal. Istilahnya macam kayak kamera wartawan yang jahat gitu kan, segala macam jerawat sama bopeng-bopeng bisa kelihatan. Nah karena hal itu diketahui waktu sempat nih Devi video callan sama foto di handphonenya anak temennya tuh, dimana pas lihat lah Devi masih sama. Berarti ini jinnya kagak update teknologi kali ya, nggak bisa memanipulasi kamera HP, canggihan AI begitu daripada jin ya. Yang jelas hal itu akhirnya membuat Devi ini nggak mau difoto. Jadi biasa kalau pramugari terbang gitu kan di pesawat sebelum dia take off atau pas landing kan pada suka ngumpul foto-foto gitu, apalagi kalau ngeron gitu kan. Jadi istilah ron itu adalah nginep stay di satu kota tujuan. Nah pasti kan ada sedikit jalan-jalan, kulineran, namanya cewek-cewek masa ya gagak foto-foto. Nah Devi ini selalu nolak diajak foto dengan berbagai alasan. Sampai orang-orang ini heran, maksudnya kan lu udah cantik nih sekarang, revisi operasiannya udah berhasil, kok malah kagak mau foto-foto? Ya Devi kan takut ketahuan habisnya ya. Dia pun masih suka insecure dengan tatapan-tatapan orang, apalagi misalkan kalau ada penumpang pesawat gitu kan, dia lewat tuh di LA pesawat namanya pramugari. Dan penumpang kan macam-macam nih, ada yang tatapan yang genit gitu kayak om-om mesum godain. Tapi ada juga tatapan-tatapan yang kayak mengintimidasi atau ngejudge dari orang-orang yang memang terlihat agamis. Misalkan ibu-ibu pakai kerudung gitu kan, lagi tasbihan segala macam, atau bapak-bapak kayak ustadz nih penampilannya pakai peci
Peci. Ngelihatnya nih beda nih matanya nih sama bareng Devi. Nah, di kepalanya Devi, mereka ini kayaknya bisa melihat wajahnya Devi yang sebenarnya. Ya pokoknya Devi jadi insecure dan overthinking terus, bukannya jadi kayak tenang dan kepedean merasa cantik. Enggak, malah ketakutan, gengs, kayak ini orang nih bisa ngelihat gue yang sebenarnya atau ngelihat aku yang versi cantik gitu loh. Nah, selain itu, seiring berjalannya waktu, Devi juga menyadari kalau mimpi yang selalu sama itu terjadi setiap malam Jumat. Jadi hal itu tuh terus berulang memang. Ya cuma karena Devi udah tahu kalau itu adalah bagian ritual mungkin bisa dibilang ya, agar susuknya ini bekerja. Jadi Devi juga udah mulai terbiasa dan nerima aja. Namun masalahnya, kalau terjadinya di dalam apartemen ya udah dia kan sendirian aja gitu, bangun-bangun bisa langsung mandi walaupun penuh lendir. Walaupun makin lama katanya lendirnya tuh makin banyak gitu sampai ke area-area bawah sama badan. Nah, sampai ada kejadian mau nggak mau dia harus yang namanya ngeron tuh di salah satu kota tujuan. Yang mana kalau ngeron begitu ya, stay-nya itu kan di hotel dan pasti sekamar berdua dengan pramugari lain. Nggak mungkin sendiri walaupun udah senior juga. Panik lah si Devi. Yang awal-awal nih sebelumnya dia sempat beberapa kali alasan sakit kalau misalkan dapat jadwal ngeron tuh di hari Kamis ke Jumat gitu. Pasti dia absen. Tapi kan nggak selamanya dia bisa pakai alasan itu ya, karena selain jatah absennya juga nggak bisa sering-sering, lama-lama dia takutnya juga akan dicurigai kenapa absennya nolaknya tuh tiap hari Kamis ngeron. Akhirnya dia nekat aja lah mencoba nih waktu dia mendapatkan jadwal ron di hari Kamis. Sampai hotel udah malam kan, sekitar jam setengah 12, karena landingnya kan jam 10 tuh di kota tujuan, di bandara, segala macem, siap-siap nyampe hotel udah setengah 12. Nah, apa yang Devi lakukan? Dia nggak tidur, gengs. Jadi dia nenggak kopi tuh sampai 2 gelas biar melek terus. Abisnya kalau tidur takut mimpi bangun-bangun belendir. Jadi ya jatuhnya dia pura-pura tidur, sebenarnya enggak. Dan waktu rekan pramugarinya udah tidur nih, Devi masih bangun. Dia tahan-tahanin aja tuh rasa ngantuknya tuh, karena hari itu sebenarnya dia udah bangunnya dari subuh, terbang bolak-balik itu kan sampai akhirnya ngeron. Capek banget itu loh. Cuma namanya ngantuk kan kagak bisa dibohongin ya majikannya. Jadi ada tuh beberapa detik si Devi kayak sempat merem, terus melek lagi, melek lagi, nggak bisa melek. Tiba-tiba dia merasa kayak rep-repan, gengs. Badannya kaku tuh nggak bisa digerakin. Dia coba atur nafas dan mencoba untuk melek itu kan sekuat tenaga, kebuka akhirnya matanya. Tapi di situ dia melihat sosok wanita yang gemuk banget, yang gemuknya tuh bener nggak normal, katanya bukan sekedar gemuk biasa ya. Tapi lemak sama kulitnya tuh sampai jatuh bleber-bleber ke bawah. Rambutnya juga lepek, basah, dan dia duduk di atas pinggangnya Devi. Jadi kayak Devi tuh didudukin. Makanya sampai si Devi nggak bisa bergerak. Dan wanita itu nggak pakai busana, jadi maaf ya. Ininya tuh gloyot sampai ke perutnya Devi, katanya ke bawah. Devi yang kaget dia langsung merem lagi, ketakutan. Jangan kan teriak, dia pun nggak bisa buat ngapa-ngapain gitu. Berusaha dikit tuh nggak bisa. Di situ dia merasa ada sesuatu yang dingin, lembek dan berair tuh menyentuh wajahnya, terus ke leher, terus ke dada yang bau banget gitu, kayak bau itu bikin muntah. Yang ternyata si Devi lagi dijilatin sama sosok itu, gengs. Devi berdeg-degan banget itu kan, ketakutan karena kali ini nih bukan mimpi nih. Jadi mungkin karena dia nggak tidur, Devi bener-bener ngalamin kejadian yang sebenarnya terjadinya begitu tuh, mengerikan dan menjijikan banget. Dan hal itu berasanya lama banget, geng, sampai si Devi ini kayak mau muntah-muntah tapi dia tahan-tahan. Hingga perlahan rasa berat yang dialaminya itu berkurang, lama-lama hilang, dia bisa gerak lagi. Pas melek gitu kan, sosok itu udah nggak ada. Tapi dari wajah sampai ke pinggang basah semua. Spray di kasur pun juga basah. Devi langsung buka spraynya tuh, dilipat, dan dia buru-buru ke kamar mandi. Mandi dia itu jam 4 pagi. Nah mungkin karena suara shower, jadi rekan pramugarinya tuh bangun dan bingung kayak mereka ini harusnya ron seharian ya, bukan yang pagi-pagi harus sudah standby lagi ke bandara. Jadi kenapa sih Devi mandi jam segini? Nah, si Devi ini beralasan kalau dia lagi dapet dan katanya rembes bocor kena spray. Makanya kan spraynya diambil tuh, dan nanti niatnya mau ganti ke petugas hotel. Ya rekan pramugarinya itu sih percaya-percaya aja. Tapi kayaknya dia sempat tuh mencium sisa-sisa aroma busuk. Soalnya kayak sempat bilang kayak, kok bau terasi ya? Nah pokoknya dari kejadian itu akhirnya si Devi ini tahu sebenarnya apa yang dia alami setiap kali dia mimpi itu di malam Jumat. Yang mana makhluk itu ternyata menggerayanginya dan menjilatinya, makanya bangun-bangun tuh kayak berlendir dan lendirnya bau banget. Walaupun itu adalah satu-satunya cara yang waktu itu Devi anggap paling ampuh ya untuk memperbaiki hidungnya di mata orang-orang, tapi dia pun sebenarnya juga ketakutan. Yang mana kalau misalkan dia di apartemen sendirian terus malam Jumat ya, dia tuh sampai nenggak pil tidur biar bisa bener-bener tidur pulas gitu loh. Lebih baik mimpi ngelihat wanita cantik aja deh daripada melihat sosok itu secara langsung lagi. Trauma. Namun masalahnya kalau dia lagi kebagian ron gitu kan di malam Jumat gitu, dari Kamis ke Jumat, mau nggak mau Devi berarti nggak tidur dan harus mengalami hal seperti itu lagi. Soalnya misalkan kalau dia tidur terus nanti rekannya bangun duluan, ya bakal heboh lah ngeliat si Devi toto berlendir dan bau begitu, entah diomongin. Sampai akhirnya pas lagi ada day off, lagi libur, si Devi mainlah ke tempatnya Mbak Lia lagi tuh, yang udah pengalaman ya jatuhnya kan udah masang susuk duluan. Mau nanya, emang
harus begini banget caranya. Tapi pas Devi kesana lagi nih setelah udah pakai susuk kan, dia baru melihat tuh kalau ternyata tempat makan yang Bali ya penuh banget makhluk-makhluk yang lagi jilatin bahan-bahan makanan dan piring-piring yang ada di sana tuh daripada pengunjungnya. Seketika itu juga si Devi langsung kayak mual liatnya. Akhirnya mereka ngobrol di dalam rumahnya Bali ya aja, karena Devi nggak kuat ngeliat penampakan-penampakan itu yang kayak bikin muntah. Si Bali ya tuh bilangnya ya memang begini cara kerjanya, tapi kan sebanding hasilnya. Intinya ya nggak ada jalan lain, jadi udah ikutin aja lah Dev. Ya mendengar itu si Devi juga nggak bisa mikir apa-apa ya, dia juga nggak punya opsi. Waktu berlalu nih, sampai setahun Devi tuh menahan semua kengerian dan kejijikannya setiap kali bangun dengan lendir-lendir itu yang bikin muntah tiap pagi ya. Mau udah sering tapi rasanya tetap aja jijik. Malahan Devi ini merasa dirinya bukan cantik tapi tuh kotor gitu loh rasanya. Habis ya lagi-lagi kalau orang yang bisa lihat, selain pasti natap si Devi dengan tatapan aneh, mereka juga sampai kayak nutup hidung kebauan. Nah kalau gestur orangnya udah begitu tuh, Devi tahu berarti orang ini tuh bisa ngeliat dia yang sebenarnya. Hingga akhirnya udah setahun nih, ya Devi menuntut janji dari klinik untuk bisa merevisi hidungnya. Dengan maksud ya supaya hidungnya beneran jadi normal bagus gitu lah, bukan halusinasi susuk. Kalau udah beneran bagus kan dia jadi bisa lepas susuk. Cuma masalahnya pihak klinik nih melihat hidungnya Devi udah bagus ya karena pengaruh susuk itu. Mereka sampai heran kayak, maksudnya mau dibenerin gimana mbak? Ini udah direvisi ya? Ya mau nggak mau si Devi kan berarti harus nyeritain semuanya kalau ini tuh manipulasi susuk. Devi foto lah tuh cepet pakai handphonenya dan langsung liatin tuh ke dokter. Tapi FYI aja di sini dokternya maksudnya bukan bener-bener kayak dokter beneran deh, gengs. Macam orang yang mungkin buka bisnis kecantikan terus ngaku-ngaku sebagai dokter yang jatuhnya memang ilegal, makanya kan murah. Tapi biar gampang di sini kita panggilnya dokter aja biar kalian paham ya. Nah si dokternya itu kaget ngeliat fotonya Devi yang kondisinya masih miring itu, hidungnya masih mengsong. Loh kok beda dengan apa yang dilihat dengan mata kepalanya? Dia awalnya nggak percaya apalagi dikerjain nih hasil manipulasi editan kamera begitu kan. Ternyata ada satu perawat di situ yang memang indigo. Nah si perawatnya ini bisa ngeliat kondisinya hidungnya Devi yang sebenarnya. Namun waktu itu ada perdebatan yang menurut gue sih kayak iya juga ya. Jadi gini, si dokternya tuh bilang kalau ya gimana saya bisa ngoperasi Anda kalau sekarang nih saya ngeliat hidung Anda lah normal begitu loh. Apa yang mau dibenerin? Kan nggak mungkin ngoperasinya ngeliatnya dari layar HP begitu kan, konyol lah resiko. Ya akhirnya si Devi memutuskan untuk lepas susuk biar bisa dioperasi. Dan di sini nggak seperti cerita-cerita lain tentang susuk-susuk kebanyakan. Yang rata-rata tuh ceritanya lepas susuk katanya susah. Gimana di ceritanya Devi ini ternyata bisa-bisa aja. Karena kebetulan memang pemasangnya atau si dukunnya nih memang masih ada. Yang katanya kalau misalkan dukunnya ini udah nggak ada, meninggal gitu kan, terus mau dilepas sama dukun lain, itu baru susah karena jin yang dari susuknya itu tuh bukan peliharaan dari dukun baru yang mau ngelepas ini, jadi mungkin nggak bakal nurut, makanya lepasnya susah. Tapi karena di sini dukunnya masih ada dan jin susuk itu memang peliharanya si dukun ini, jadi ya bisa-bisa aja kalau mau lepas. Tapi ada syaratnya. Pertama, biaya lepasnya itu sama mahalnya dengan biaya pasangnya, dan kedua prosesnya sakit banget, berbeda dengan waktu masukin gak ada berasa apa-apaan kan. Namun memang karena niatan Devi ini mau operasi hidung aja gitu, revisi, karena dia udah gak kuat dengan ritual makhluk itu datengin dia jilatin gitu tiap malam Jumat. Jadi ya udahlah si Devi ini bayar uang yang telah dia kumpulkan selama 1 tahun ke belakang tuh kan udah sempat terbang-terbang terus tuh. Ujung-ujungnya uangnya habis lagi itu tabungan setahun. Dan pas proses pengeluaran susuknya tuh kata sakitnya bukan main. Bayangin aja ada 14 susuk. Satu susuknya aja kayak rasanya mau mati begitu. Ini dikali 14 kali. Pokoknya setelah udah bersih nih, si Devi sampai kayak demam, kepalanya pusing semingguan, lemes gitu karena efek dari rasa susuknya yang keluar. Udah gitu rambutnya juga rontok parah. Sampai Devi kayak ketakutan dan merasa bimbang apakah keputusannya lepas susuk ini tuh benar. Tapi karena hal itu ya akhirnya orang-orang di klinik nih bisa melihat keadaan hidungnya Devi yang sebenarnya. Barulah dari situ operasi revisi dilakukan. Seperti operasi sebelumnya, si Devi ini awalnya diberikan anestesi bius dulu kan. Sambil nunggu efeknya bekerja, tiba-tiba Devi merasakan kok wajahnya panas. Badannya juga kayak kejang-kejang dan dia merasakan seperti rep-repan lagi, dimana badannya tuh kaku dan rasa panasnya tuh menjalar dari wajah sampai ke bawah sampai kaki. Devi sampai melotot tuh kesakitan, tapi dia kayak nggak bisa bergerak, kayak lumpuh gitu gengs. Di pikirannya kayak aku bakal mati nih, ini ajalku nih. Jangan-jangan ini semua karena aku lepas susuk. Pokoknya macam-macam pikirannya tuh begitu. Sementara dokter sama perawat di sana ngiranya si Devi ini kesurupan. Jadi Devi malah sempat dibacain doa-doa segala macam gitu. Sampai akhirnya pandangannya Devi gelap, nggak sadar apa-apa. Bangun-bangun dia udah ada di rumah sakit tuh, di ruang opname gitu kan, udah lemes banget rasanya. Dan di situ dia baru tahu kalau ternyata dia mengalami malpraktek. Dimana dosis anestesi yang diberikan itu tuh berlebihan dan ada salah suntik ke syaraf juga yang membuat badannya tuh langsung bereaksi. Ditambah lagi dokter juga
juga bilang kalau Devi ini mengalami gagal ginjal. Jadi semacam terjadi komplikasi, gengs, dari suntikan putih yang selalu dia jalani itu bertahun-tahun dan kesalahan nih anestesi ini yang makin fatal. Soalnya ternyata klinik tempat operasinya itu tuh dokternya tuh nggak punya izin dalam hal plastik surgery. Dan perawat di sana yang memberikan anestesi itu kayak hanya pekerja klinik biasa, bukan yang khusus bagian anestesi. Jadi beda. Main asal aja gitu ngasih dosisnya. Dimana semua itu bisa dijelaskan secara medis ya. Jadi bukan kesurupan, emang kesalahan aja, emang gila itu kliniknya. Ya mungkin karena sebelumnya si Devi ini kan ceritanya mistis tentang pasang susuk segala macam, terus di foto nih beda gitu. Jadi waktu pas kejadian, dokter sama perawat di sana ke arah mistis, dikiranya si Devi kesurupan. Dan ternyata di klinik itu sebelum Devi nih beberapa kali sempat juga ada pasien yang pada gagal operasi. Maksudnya ya hasilnya nggak sebagus yang diiklankan sama temennya Winda itu, banyak yang gagal. Di rumah sakit nih berminggu-minggu Devi hanya bisa terbaring lemas di tempat tidur. Apalagi pasca operasi pengangkatan ginjalnya diambil jadi cuma punya satu. Tentunya banyak biaya yang harus dikeluarkan tuh. Sampai-sampai orang tuanya nih jual ini, jual itu, pinjam ke sana, pinjam ke sini gitu. Karena kan biaya rumah sakit mahal, rawat inapnya juga mahal, operasi pengangkatan ginjalnya juga mahal. Sampai akhirnya keadaan Devi ini singkat cerita berangsur-angsur pulih dan Devi akhirnya bisa kembali beraktivitas. Tapi ya itu, keadaan hidungnya ya masih sama, belum direvisi, dan ginjalnya sekarang cuma satu. Rambutnya pun sampai dicepak karena rontok parah dan obat-obatannya juga bikin rambutnya rontok ya. Yang membuat si Devi ini looknya sangat berbeda drastis dari Devi sebelum operasi yang padahal awalnya udah cantik. Kalau ditanya mau melanjutkan revisi hidungnya atau tidak, Devi mengaku kalau sampai saat ini pun dia nih masih lagi mencicil hutang-hutang dari orang tuanya waktu itu buat pengobatan rumah sakit sama operasinya dia. Apalagi orang tuanya sempat kayak pinjam ke rentenir yang berbunga terus malah tambah gede gitu loh, gengs. Jadi nggak kepikiran buat operasi hidung lah. Dan kalau untuk disuruh pasang susuk lagi, Devi pun kapok. Dia juga udah dimarahin abis-abisan sama orang tuanya yang kecewa waktu dengar ceritanya. Jadi ya udah, Devi menjalani hidupnya yang sekarang nih sangat berbeda dengan segala penyesalan yang ada. So itu majikan cerita dari Devi yang mana waktu nggak bisa diulang lagi sih ya. Kalau katanya dia bisa kembali ke masa lalu, dia mau lebih banyak-banyak bersyukur lah, nggak mau mengambil tindakan gegabah. Karena sebenarnya di awal ya dirinya udah baik-baik aja, cuma kurang puas sebagai manusia. Ya tentunya sekarang dia udah nggak jadi pramugari ya. Emang udah nggak bisa lah. Untungnya dia masih bisa mencari uang dengan usaha online. Karena jujur dia juga masih belum sanggup dan malu untuk ketemu orang-orang banyak dengan keadaan yang sekarang. Jadinya berjualan online adalah satu-satunya bisa dia lakukan karena nggak harus ketemu orang. Klinik tempat dia operasi juga udah tutup katanya. Puncaknya memang karena waktu kasus malpraktek anestesi ke dirinya itu. Dan pesan Devi buat majikan semua untuk lebih bisa mencintai diri sendiri. Yang penting pokoknya sehat itu udah lebih dari cukup. Makanya ubah insecure jadi bersyukur. Ya terima kasih Devi untuk ceritanya ya. Terima kasih juga untuk majikan. Yang mau kirim-kirim cerita juga bisa email ke di bawah ini. Boleh minta like-nya dan jangan lupa untuk klik subscribe kalau belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kamu teman cerita.